Banyak yang tidak tahu jika ternyata selama ini Baradae mempunyai 2 joker ampuh yang membuat majelis hakim menjatuhkan vonis ringan. Adapun hal tersebut dibongkar oleh Wakil Ketua LPSK yakni Edwin Partogi Pasaribu pada tanggal 25 Februari 2023, lebih tepatnya kemarin. Seperti yang kita ketahui, tepat hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau yang dikenal Baradae divonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Jadi Richard bukan yang pertama atau bukan satu-satunya anggota Polri yang menjadi terlindung LPSK. Ya. Jadi bukan yang pertama atau satu-satunya. Jadi masih banyak anggota Polri lainnya pada perkara-perkara yang beragam juga menjadi terlindung dari LPSK. Kemudian kalau seandainya Richard sudah menjalankan hukumannya dan kemudian menurut Polri misalnya Richard tidak diberhentikan, ya, kan terbuka Richard untuk bekerja sebagaimana biasa. Diketahui jika vonis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni penjara 12 tahun. Hakim yang mengendali kasus Brigadir J pun mengungkapkan bahwa Baradae terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Namun di sisi lain majelis hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan serta meringankan vonis Baradae tersebut, di mana hal yang memberatkan Baradae yaitu hubungan akrab antara Yosua dengan Baradae. Adapun hal yang meringankan Baradae pada kasus pembunuhan Brigadir J, salah satunya yaitu Barada Richard Eliezer sudah membantu penegak hukum untuk bekerja sama dalam mengungkap perkara ini, yakni menjadi justice kolaborator. Lalu 2 joker apa yang dimiliki oleh Baradae? Ikuti terus berita ini. Setiap makhluk di dunia itu pasti punya manfaat. Jadi yang namanya kecoa aja ada manfaatnya, ya, digoreng, dimakan, cobain kalau nggak salah. Di Thailand banyak itu. Nah, jadi Eliezer masuk, ada manfaatnya buat saya juga. Manfaatnya besar. Kembali jadi polisi apa? Apa manfaatnya? Saya kalau jadi as SDM, nggak usah Kapolri lah, as SDM, saya akan tugasi Eliezer didampingi 1 perwira, kerjanya setiap hari keliling ke seluruh Polda, ke seluruh SPN, ya, pendidikan Bintara. Tolong kamu cerita supaya teman-temanmu yang sedang sekolah ini nanti nggak seperti kamu. Ini akan luar biasa dampaknya. Kalau nanti kamu jadi polisi, ya, seperti saya. Kalau ada perintah alasan yang salah, yang kita tahu tidak rasional dan itu jahat, jangan mau. Kenapa? Itu bukan atasanmu. Atasanmu itu hukum. Nah, atasanmu itu bukan komandan. Atasanmu itu hukum. Nanti kejadiannya seperti saya, wah cerita, jangan itu dikawal oleh perwira. Kalau untuk itunya mungkin kita boleh bersepakat lah bahwa ada manfaatnya menceritakan pengalaman, karena pengalaman adalah guru yang paling berharga ya. Tapi bagaimana dengan kekhawatiran Bung Johnson bahwa nanti akan tidak bisa terbongkar nih apa yang sesungguhnya terjadi di balik peristiwa pembunuhan ini gitu? Apa yang harus dibongkar? Dia cerita dulu dong. Saya nggak tahu apa yang mau Bung Johnson katanya. Yang pertama soal berita bohong dan skenario itu dimainkan dan kenapa harus bersaksi di Komnas. Misalnya Mas, kalau mau ngomong dengan sangat terus terang. Dia bersaksi kan? di Komnas waktu itu. Loh iya, dia dipakai. Saya bisa mengingatkan, kembalikan sekali. Ya, makasih Pak Adi. Saya pikir kita harus fokus ya. Jadi bahwa kalau kembali lagi flashback,
itu kan masih skenarionya dari FS. Betul. Skenario di mana tembak menembak, banyak pihak yang kena prank juga, Mbak Anggi. Saya pikir semua pihak kalau mau disebutkan banyak sekali, Prof. Kiki. Jadi yang harus kita lihat bahwa proses ini kan pasca Eliezer mengaku. Ya. Pasca Eliezer mengaku, dia bangkit dari rasa takutnya, dia bicara jujur apa yang terjadi. Nah, kalau kita bilang kan saat itu kan bisa saja ada damage. Dan damage tersebut itu bisa dihindari, Prof. Kami di internal, di pimpinan juga sudah berdiskusikan hal itu. Ya. Kami membuka diri kalau seandainya Richard diizinkan oleh Kapolri bertugas di LPSK, itu juga sesuatu hal yang sepenuhnya menjadi harapan kami, ya, karena di LPSK ini sudah banyak temannya Richard. Di LPSK kan ada banyak anggota Polri yang melakukan tugas pengamanan dan pengawalan. Ada yang dari Satuan Brimob, Intel, Sersel, Lantas, Polair, ya. Dan kalau Richard di sini, tentu Richard juga bisa melakukan perlindungan, ya, pengamanan kepada saksi terlindung LPSK. Ya. Jadi ini salah satu alternatif yang terbuka yang akan kami komunikasikan dengan pimpinan Polri, ya. Tentu sepenuhnya menjadi kewenangan atau menjadi kewenangan otoritas dari Kapolri. Karena penugasan semua polisi yang ada di LPSK juga berdasarkan surat tugas dari Kapolri. Ya. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi serta Korban alias LPSK, yakni Edwin Partogi, berkata jika Baradae punya 2 kartu joker yang membuat Baradae divonis ringan. Pertama, Richard Eliezer berstatus sebagai justice kolaborator. Kedua, adanya pemberian maaf oleh Bapak Samuel Huta Barat dan Ibu Rosti Simanjuntak. Katanya dalam akun Instagram pribadinya @edwinpartogi pada Rabu 25 Februari 2023 kemarin. Menurut Edwin Partogi, jika kartu joker tersebut ampuh dalam proses pidana serta etik Baradae, karena pihak kepolisian juga masih tetap mempertahankan Baradae menjadi anggota kepolisian dengan sanksi demosi 1 tahun. Selain itu, Edwin Partogi pun meminta agar semua masyarakat tetap mengenang kebaikan orang tua mendiang Brigadir J yang sudah mau memaafkan Baradae pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Kita harus terus mengenang Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Joshua sebagai korban atas peristiwa ini, dan beri hormat atas kebaikan ortu Joshua yang tunjukkan sikap mulia memaafkan Baradae, jelas Edwin Partogi. Wakil Ketua LPSK tersebut menilai jika kepergian Brigadir Yosua meninggalkan pelajaran berharga. Kepergian Joshua banyak memberi pelajaran berharga bagi kita yang ditinggalkan, ungkapnya. Bagaimana menurut kalian? Silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti berita ini sampai selesai.